Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wa zidna ilma wa fiqha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan materi tafsir. Kita akan ambil tafsir lanjutan dari surat An-Nazi'at. Dan alhamdulillah, setiap saya kesini kalau ada fasilitas baru, mejanya baru, semuanya baru. Masya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik, kita sampai pada surat An-Nazi'at di ayat yang ke-34. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila telah datang malapetaka yang besarnya. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kebinasaan Fir'aun dan bala tentaranya, dan yang sebelumnya di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat. Yang ketika Allah bersumpah dengan para malaikat, Allah menegaskan, yaitu dengan jawabul qasamnya, tentang hari kebangkitan, di mana hari kebangkitan tidak semua manusia itu mengimaninya. Maka di antara orang-orang yang mereka mengingkari hari kebangkitan, di antara manusia itu ada yang mengingkari hari kebangkitan. Di antaranya mereka lah orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang sejalan dengan mereka. Dan ketika mereka mengingkari akan hal itu, mereka menggunakan logika mereka. Apa logikanya? Masa benar kelak ketika kami sudah mati, sudah wafat, kemudian dikuburkan menjadi tanah, menjadi tulang belulang yang hancur, maka manakah mungkin bisa dikembalikan menjadi semula? Inilah logika mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan di beberapa surat dan ayat. Di antaranya dalam surat Al-Waqi'ah. Allah menegaskan tentang sifat-sifat ashabus shimal. Mereka para penghuni golongan kiri. Mereka para golongan kiri yang kelak akan menghuni neraka. Allah tegaskan apa yang menjadikan mereka menjadi orang-orang golongan kiri. Allah mengatakan kanu qabla dzalika wa kanu yusirruna 'ala hinsin 'azim wa kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaban a inna lamab'usun wa 'idhaman a inna lamab'usun. Mereka para ashabus shimal, orang-orang golongan kiri, dosa mereka yang pertama mutrafi, dulunya dalam kemewahan. Kemudian mereka lanjut pada dosa yang kedua, yusirruna 'alal hinsil 'azim. Mereka berbuat dosa-dosa besar. Yang di ujungnya mereka mengatakan, apakah kami akan dibangkitkan kembali ketika kami sudah mati, kemudian menjadi tanah, tulang belulang yang hancur? Apakah kami akan mab'usun, akan dibangkitkan? Ini logika mereka. Maka Allah mengatakan, qul, katakanlah wahai Muhammad, innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang akan mengingkari hari kebangkitan, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya orang yang pertama-tamanya
wal akhirin, dan orang-orang yang setelahnya pasti akan dikumpulkan pada suatu hari yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat, hari kebangkitan. Maka sesungguhnya mereka ketika mengingkari akan hari kebangkitan, mereka itu tidak bisa melihat kemahakuasaan Allah. Maka setiap orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan dan mereka berdalih dengan bahwasanya jika kami sudah mati menjadi tulang belulang yang hancur, menjadi tanah, apakah mungkin dibangkitkan? Maka sesungguhnya mereka telah mengingkari hari kebangkitan dan mereka tidak melihat tentang kemahakuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka sebelumnya lam yakun syai'an madhkura, dari sesuatu yang tidak ada, yang enggak bisa disebut. Dari sesuatu yang tidak ada, yang tidak bisa disebut, Allah ciptakan. Maka jika menciptakan yang sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa disebut saja Allah qadir, Allah maha mampu, apalagi membangkitkan kembali. Dan sesungguhnya setiap dari kita pasti akan wafat dan jasadnya akan dimakan tanah, kecuali satu, ajbud dana, tulang ekornya, yang berkata Rasulullah SAW, minhu rukiba, minhu khuliqa wa rukiba, yang darinya lah dia diciptakan pertama kalinya dan darinya dia akan dibentuk. Maka sesungguhnya orang-orang yang mereka mengingkari hari kebangkitan adalah orang-orang yang tidak bisa melihat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal banyak hal-hal yang kita itu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menegaskan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, afala tubsirun, tidakkah kalian melihatnya? Kalau kita perhatikan anggota tubuh kita itu enggak masuk logika sekali. Ada jantung, ada darah, siapa yang menggerakkan? Ada mata, makanan dimasukkan menjadi sesuatu, air susu keluarnya putih, padahal dia di antara darah dan daging, seharusnya warnanya merah. Ular, dia itu mulutnya penuh dengan racun, tapi kenapa dia mati-mati? Dan tanda-tanda kebesaran Allah yang lainnya yang Allah telah tunjukkan pada manusia. Maka setelah mengenai tentang orang-orang yang mereka mengingkari hari kebangkitan, kemudian Allah sebutkan cerita tentang Fir'aun dan para tentaranya, kemudian Allah binasakan. Yang setelahnya Allah bercerita tentang hari kiamat al-kubra, hari kiamat yang menjadi hari pembalasan yang sebenarnya, hari pertemuan seorang hamba dengan amal solehnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan fa idza ja'atil qamatul kubra, apabila telah datang malapetaka yang besar. Di antara nama-nama hari kiamat ada Al-Qamah, dan Al-Qamah dari lafaz Al-Qamah yutimu atau Qamah yatumu, yang artinya al-'ulu, besar, kemudian tinggi. Sebagaimana perkataan orang Arab mengatakan yatumul ma, ketika air itu sudah naik tinggi, sudah tumpah ruah, maka dinamakan at-tama karena dia tumpah ruah sangat besar, yang ketika dia muncul maka meliputi segalanya. Fa idza ja'atil qamatul kubra, apabila datang malapetaka yang besar. Ketika datang malapetaka besar itu semuanya diliputinya. Dan Allah menegaskan
Yauma yatadakkarul insanu ma sa'a. Ketika terjadi hari kiamat. Dan makna aqamatul kubra, hari kiamat pada ayat ini yaitu an-nafkhatus tsaniyah, tiupan sangkakala yang kedua. Kita ketahui sesungguhnya tiupan sangkakala itu ada dua. Yang pertama kehancuran, dan yang kedua tiupan sangkakala yaitu kebangkitan. Fa idza nufikha fis-sur, maka ketika ditiupnya sangkakala, yang pertama hancur. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang pasti hancur. Dan ketika Allah menegaskan sesungguhnya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ketika menegaskan tentang ayat ini, berkata para malaikat, halaka ibnu Adam. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Maka para malaikat mengatakan, halaka ibnu Adam, binasa Adam, binasa Adam. Para malaikat mengira bahwasanya yang binasa hanya anak Adam. Sampai Allah turunkan kullu man 'alaiha fan, setiap yang di atas muka bumi, setiap yang ada fan pasti akan binasa. Maka para malaikat menyadari sesungguhnya tidak hanya Bani Adam, semua yang di atas muka bumi, yang di atas malakutus sama, semua yang ada dalam ciptaan Allah fan akan binasa. Baru para malaikat menyadari tidak hanya Bani Adam, mereka juga akan binasa. Maka pada saat terjadi hari kiamat dan ditiupkannya sangkakala yang kedua, pada hari itulah manusia akan teringat masa semua yang telah dikerjakan. Manusia akan mengingat apa yang telah dikerjakan dulunya di dunia dari kebaikan dan keburukan. Yang terkadang kita ini banyak melakukan sesuatu kita nggak ingat. Mungkin nggak terjadi, Pak. Melakukan sesuatu tapi nggak ingat. Mungkin. Buktinya apa? Buktinya terkadang ada orang tuh yang hutang, dia lupa sama hutangnya. Padahal yang piutang senantiasa terbawa mimpi terus, kepikiran. Tapi yang berhutang lupa. Ini baru perkara hutang, belum lagi yang lainnya. Ketika dulu kita SMP, SMA, makan gorengan 3 bilangnya 2. Apakah karena lupa? Alhamdulillah, semoga Allah ampuni dosanya jika lupa beneran. Tapi jika sengaja perlu ditunaikan haknya. Maka apa? Dalam perkara kecil-kecil saja kita itu kadang lupa. Tapi nanti pada hari kiamat, pada saat ditiupkan sangkakala, Allah bangkitkan. Yauma idzi yatadakkarul insanu ma sa'a. Manusia akan mengingat semua yang pernah diperbuat. Saghiraha wa kabirah, yang terkecil sampai yang terbesar. Kapan itu? Dalam tafsir disebutkan setelah diberikan kepada mereka catatan-catatan amalannya. Allah menegaskan, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Pada hari yang pada hari setiap manusia itu akan dikalungkan dengan catatan amalannya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura, dan pada hari kiamat itu akan diberikan kepadanya catatan amalannya mansyura, terbuka. Setelah diberikan catatan amalannya, mengatakan iqra kitabak, baca kitabmu, baca catatan amalanmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah hari ini
Yang menjadi saksi yang akan menghisab adalah dirimu sendiri dari kitabmu. Masing-masing dari kita akan mendapati catatan amalannya dan dia yang membaca sendiri. Iqra kitabak, baca kitabmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Yang menjadi hisabnya, yang akan membacakannya adalah dirimu sendiri. Maka ketika dia membaca kitabnya, dia mengetahui semuanya. Yang mungkinnya dilupa, tetapi catatannya tidak bisa lupa. Bahkan di antara yang bisa menguatkan transaksi adalah dengan menulis. Yang mungkin saja orang lupa, tapi ketika melihat catatannya, oh, ternyata punya hutang, atau ternyata punya sertifikat, itu diketahui dengan catatan. Makanya dalam syariat kita itu ketika terjadi transaksi jual beli, transaksi hutang piutang, itu sangat dianjurkan untuk fakturuh, menulis. Kalau mungkin saja dia lupa atau saksinya lupa, maka dengan menulis aqwamul syahadah, bisa menguatkan persaksian, bisa mengingatkan kembali. Maka pada hari itu, pada hari kiamat, diberikan catatan amalannya, kemudian dikatakan padanya, Iqra kitab, baca kitab. Maka sesungguhnya yang kelak nanti akan menghisab setiap jiwa, setiap diri, di antaranya adalah dirinya sendiri. Meskipun yang menjadi saksi itu tidak dia saja, bukan dirinya satu-satunya. Di antara saksi-saksi yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Alimul Khabir, mengetahui segalanya. Di antara saksi-saksi juga para malaikat. Di antara saksi-saksi juga anggota tubuh kita, bahkan kulit-kulit kita, bahkan bumi yang kita pijak, bahkan orang-orang beriman di antara kita kelak nanti menjadi saksi. Sehingga apa? Berbicara mengenai saksi kita dalam kehidupan, Pak, itu gak satu, banyak. Ibarat kata CCTV kalah, Pak. Di TV ada berapa di masjid ini? Satu, kalah. Kalau CCTV-nya Allah Subhanahu wa ta'ala, jangankan gerak-gerik kita, setiap hari ada berapa daun yang jatuh dari pohon. Yang punya pohon jambu di depan rumah ada berapa, Pak? Setiap hari jatuhnya. Yang punya pohon mangga di depan rumahnya, setiap harinya berapa daun yang jatuh? Nggak tahu, tahunya buahnya saja, daunnya nggak tahu. Yang punya pohon nggak tahu, tetangganya tahu. Yang nggak punya pohon yang tahu, nggak ada daun yang jatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. Tidaklah setiap daun yang jatuh setiap harinya, Pak, Allah Maha mengetahuinya. Ketika kita hitung berapa pohon di dunia ini, setiap daun yang jatuh, bayangkan. Maka mengenai saksi itu tidak hanya diri kita, tapi kelak nanti di hari kiamat diberikan kitabnya. Allah mengatakan, Iqra kitab, baca kitabmu, kamu sendiri yang baca. Maka pada hari itulah dia mengingat semua yang telah diperbuat. Maka pada hari itu, wa burrizatil jahimu liman yarah, ditampakkan kepadanya neraka jahim, liman yarah, bagi siapa yang melihatnya. Maka mengenai ayat ini, pertama bahwasanya setiap orang kafir itu pasti melihat api neraka. Sebelum dia dimasukkan, dia melihat api neraka. Dan Rasulullah SAW bersabda, yu'ta yaumal qiyamah, didatangkan pada hari kiamat neraka jahanam, wa 'alaiha sab'una alfan zimam, yang ketika ditampakkan pada hari kiamat neraka jahanam memiliki 70.000 tali kekang. Dan setiap tali kekangnya ada 70.000 para malaikat.
setiap orang kafir diperlihatkan kepada mereka neraka tersebut. Dan juga disebutkan dalam yang tafsir yang lainnya bahwasanya neraka jahim juga diperlihatkan kepada semua manusia. Ada orang kafirnya, ada orang beriman. Maka bagi orang beriman takut, tapi Allah selamatkan orang beriman sehingga menjadi kenikmatan mereka. Betapa seandainya kalau bukan karena taufik dari Allah, dia juga tidak selamat keadaan seperti yang lain. Maka wa burrizatil jahimu liman yarah, baik secara umum orang berimannya maupun orang kafirnya melihat betapa dahsyatnya api neraka. Yang seringan-ringannya saja kalau kaki kita masuk buru-buru, seseorang itu akan mendidih. Sepanas-panasnya api dunia itu baru 1%-nya dari 70 kali lipat panasnya api neraka. Makanya seorang salaf itu setiap kali hawa nafsunya bergejolak, dia nyalakan lilin. Setelah dinyalakan lilin, telunjuknya dimasukkan ke dalamnya. Maka dia mengatakan, wahai jiwaku, wahai nafsuku, masihkah kuat engkau dengan api ini? Namanya jari Pak, kalau dimasukkan ke lilin gimana Pak? Panas kan? Kira-kira kuat berapa menit Pak? Coba sesekali apa? Nyalain lilin, masukin tangan. Jika dirimu masih kepanasan dan gak kuat, ini baru api dunia. Maka pada hari itu menjadi hari yang besar, hari di mana diperlihatkan api neraka. Kalau orang beriman khawatir juga, tapi Allah selamatkan. Tapi mereka, Allah perlihatkan api neraka dan kelak mereka akan masukinya. Dan di antara firman Allah Subhanahu wa taala, la tarawunna al-jahim tsumma la tarawunnaha 'ainul yaqin. Sungguh benar-benar akan melihat neraka jahim, dan sungguh benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala beri ancaman dengan api neraka, Allah sebutkan dua kelompok. Satu kelompok yang mereka celaka, dan satu kelompok yang mereka selamat dari api neraka. Maka menegaskan fa'amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas. Dinamakan melampaui batas karena dia tidak menjaga batasan-batasan Allah. Yang mereka sombong dari beribadah kepada Allah, sombong dari ketaatan kepada Allah. Maka setiap orang yang tidak mau taat sama Allah, yang gak mau beribadah kepada Allah, sombong. Sombongnya dari mana Pak? Karena orang itu kalau sudah merasa besar, kan gak mau disuruh. Coba karyawan nyuruh bosnya, berani gak Pak? Terus karyawan biasa atau bagian kebersihan lah, nyuruh direkturnya, berani gak Pak? Berani juga, tapi besok keluar namanya. Ini yang pertama dan terakhir. Maka seorang hamba itu dikatakan sombong jika tidak mau beribadah. Yang ngurus siapa? Allah Subhanahu wa taala, Malikul Muluk, raja di raja, raja yang sebenarnya. Khaliqul kulli syai', pencipta segala sesuatu. Yang nyuruhnya raja di raja, sang penciptanya, dia enggak mau. Sombong gak itu? Sombong. Sebagaimana sifatnya orang-orang yang gak mau ibadah, gak mau taat, sombong. Maka sebaliknya sesungguhnya orang yang taat kepada Allah, yang menjalankan ibadah adalah orang yang gak sombong, tawadhu. Kita semua hamba, namanya hamba ya hamba. Diperintahkan tuanya ya nurut.
hamba sahaya, hamba budak. Kita semua adalah abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya hamba sahaya. Kalau disuruh tuanya nggak nurut, gimana Pak? Ya dapat konsekuensinya. Kecuali dianya bos, dianya tuannya. Itulah apa? Orang yang tidak mau ibadah dan tidak mau taat kepada Allah adalah orang yang sombong. Maka orang yang sombong, katakan sifat yang kedua setelah dia sombong, tidak menjaga batasan Allah. Disuruh taat gak mau sombong, disuruh ibadah gak mau sombong. Maka Allah sebutkan sifat kedua, wa atharul hayatan dunya, lebih memilih, mementingkan, mengistimewakan kehidupan dunia. Maka siapapun orang yang sudah lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya, itu apa? Pangkal semua kerusakan. Ketika dia lebih mementingkan kehidupan dunia, maka akhiratnya itu menjadi hisabnya. Segala sesuatu itu berdasarkan dunia. Dan jika seseorang itu sudah cinta kepada dunia, pasti apa? Hawa nafsunya bermain. Tidak akan beramal dengan amal akhirat. Maka para mengatakan hubbud dunya ra'sul kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkal semua kerusakan. Kalau orang sudah cinta dengan dunia, tidak memperhatikan akhiratnya, gimana Pak? Caranya dalam mengais rezeki. Hawa nafsu terus. Ketika saat datang pembagian waris, nggak pandang. Mau bagian adiknya, kakaknya, semua disikat. Kenapa? Cinta dunia. Orang itu berani memakan yang haram. Kenapa? Di antara motivasi cinta dunia. Kenapa orang itu lebih suka korupsi dan tidak bersabar dengan proses? Sifatnya manusia anjur, tergesa-gesa, pengen cepat kaya, pengen cepat punya istri berkali-kali, tidak mau proses. Padahal apa? Orang itu kalau di atas pakai proses. Karena sifatnya terlalu melampaui batas, cinta terhadap dunia, akhirnya apa? Tidak memperhatikan hal haramnya. Senantiasa yang diikuti hawa nafsunya. Tidak pernah memandang ini hal apa haram. Ini bagian saya, bagian yang lain. Nggak pernah memandang. Ini mendolimi orang apa enggak gitu. Sudah tahu tanahnya cuma ukuran sekian, masih maju. Dan orang kalau sudah cinta dengan dunia, gelap hati dan akhiratnya. Teringat sebuah ceritanya Nabi Isa alaihissalam bersama seseorang tamak dengan dunia. Nabi Isa alaihissalam kita ketahui seorang nabi yang tahu dengan apa yang dimakan dan apa yang disimpan di rumah. Ini mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengembalikan orang yang buta, bahkan bisa menghidupkan yang mati. Tapi biidznillah, dengan izin Allah. Ini mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam mengajak salah satu di antara Bani Israil untuk menemani dia pergi.
Tapi oleh orang tamak. Maka Nabi Isa alaihissalam menyiapkan 3 potongan kue atau roti lah itu. Kita taruhlah di tas atau di kantong. Nih 3 kue, 3 roti buat bekal kita di jalan. Akhirnya berjalanlah Nabi Isa dengan orang tersebut yang tamak. Berjalan jauh, akhirnya apa? Namanya perjalanan jauh ada istirahatnya. Kalau kita baru jalan-jalan pagi atau sedang goes, kan ada istirahatnya. Biasanya kalau istirahat ada sedikit cemilan yang mau dimakan. Setelah istirahat Nabi Isa tanya, udah istirahat dulu kita, capek. Keluarkan rotinya. Ketika dikeluarkan tinggal 2. Nabi Isa alaihissalam kaget, gak kaget karena udah tahu mana roti yang ketiga, kok tinggal 2. Kata si tamak tadi, saya gak tahu. Saya itu apa? Saya bawa kok tinggal 2. Dan dia gak tahu ini Nabi siapa? Nabi Isa, tahu yang dimakan dan tahu yang disimpan di rumah. Ya sudah, gak mau ngaku, ya sudah. Yuk kita jalan lagi. Akhirnya jalan lagi, jalan jauh gitu, sampai melewati sungai. Itu mau nyebrang. Ketika mau nyebrang nggak bisa, namanya sungai. Maka Nabi Isa menggandeng tangannya dan lewat di atas air. Nabi Isa mengatakan, demi zat yang memperjalankan kita di atas air ini. Dia kaget, kok bisa ya berjalan di atas air? Nabi Isa mengatakan, demi zat yang memperjalankan kita di atas air. Siapa yang makan roti ketiga? Masih apa? Demi Allah, wahai Isa, saya nggak tahu. Kok tiba-tiba hilang? Kemana hilangnya? Saya nggak tahu. Ya sudah, sampai di tepi. Berjalan lagi, mendapati orang yang buta. Akhirnya ketemu Nabi Isa alaihissalam. Diobatilah. Dari buta kemudian bisa melihat. Dia kan kagum, amazing, luar biasa kau Isa. Demi zat yang membalikan penglihatannya. Siapa yang makan roti yang ketiga? Masih tetap kekeh jawabannya, istiqomah jawabannya. Demi Allah, aku tidak tahu. Kok tiba-tiba hilang? Kemudian berjalan lagi, Nabi Isa mendapati ada tulang belulang, kambing atau apalah itu. Kemudian dibasuh Nabi Isa, hidup lagi. Kaget lagi dia, luar biasa kau. Nabi Isa bertanya lagi, demi zat yang telah mengembalikan dia hidup, siapa yang makan roti ketiga? Jawabannya masih istiqomah, saya tidak tahu. Akhirnya apa? Ya sudah, berjalan lagi, ada dua pasir lah, 2 tundukan pasir, 3. Ketika didekati ternyata emas. Maka Nabi Isa alaihissalam dan si tomak tadi saling memandang. Dia bertanya, wahai Isa, ini milik siapa? Emas ini kok gak ada yang punya? Maka Nabi Isa mengatakan, yang pertama milikku. Tumpukan yang pertama itu milikku. Tumpukan yang kedua milikmu. Kemudian Nabi Isa diam sejenak. Berarti yang ketiga dia bertanya, yang ketiga itu milik siapa? Kan engkau sudah dapat, saya sudah dapat. Yang ketiga milik siapa? Nabi Isa mengatakan, yang ketiga itu milik yang punya roti ketiga. Oh, itu saya. Jadi apa? Roti yang ketiga tadi saya makan. Baru apa? Baru dia mengaku dengan apa yang diperbuat. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam meninggalkan dia. Dia sudah ambil semua harta emas ini, 2 tumpukan emas. Ketika ditinggal Nabi Isa alaihissalam, dia sendiri menjaga emasnya. Punya 2 tumpukan emas. Tidak lama datanglah 3 begal. Begal lewat. Itu kok ada berkelap-kelip, itu apa itu? Ketika didekati, tumpukan emas. Ketika dilihat ternyata ada
penunggunya. Maka apa? 3 bagian langsung sepakat, yuk kita habisin. Sehingga dihabisin mati. Sehingga yang tadi menemani Nabi Isa mati di tempat itu. Ketika sudah mati 3 orang ini, alhamdulillah dapat emas di 3. Maka apa? Yang satu, ini bagianku, yang satu bagianmu, yang kamu yang ketiga. Setelah apa? Masing-masing gembira dengan emasnya, datang setan. Itu kalau 3 emas dibagi per 3, itu apa? Kurang. Coba kamu sepakat sama temanmu si A, bunuh yang si C. Maka apa? Ketika setan membisiki hatinya, yang pertama dan yang kedua itu saling cincai. Gimana kita bikin apa? Si yang teman kita yang kita bunuh saja. Terus gimana caranya? Entar kita bikin strategi yang bagus, biar dia tidak tahu. Coba kita minta sama dia pergi ke pasar beli makanan. Kita akan mengatur siasat bagaimana cara membunuhnya, biar emas ini menjadi kita semua, milik kita berdua. Akhirnya dikasihlah uang, Pak, disuruh pergi ke pasar beli makanan. Dan 2 orang tadi sedang membuat siasat, membuat acara bagaimana cara membunuhnya. Ketika pergi di tengah perjalanan, si yang diminta untuk beli makanan juga berpikir, kalau saya miliki semuanya, bagus juga tuh. Gimana caranya? Wah, saya kan pergi beli makanan, saya beli racun sekalian. Jadi apa? Dia pergi beli makanan plus apa? Memberi racun makanan itu. Sesampai di pasar, dia berilah makanan racun. Akhirnya apa? Balik. Ketika balik, sampai di tempat langsung disergap dan dibunuh dia. Dibunuh oleh 2 temannya. Setelah dia wafat, mati, kemudian lapar, Pak. Tadi kan lapar kan, habis kelahi kan? Habis kelahi kan lapar, Pak. Tadi ketika kita berangkat juga ada yang berantem. Habis kelahi, berantem, membunuh, lapar. Akhirnya apa? Makanannya pun dimakan. Dapat emas, dapat makanan. Tidak lama juga keracunan mati. Sehingga apa? Di tempat yang sama ada berapa jasad? 4. Jasadnya orang pertama yang menemani Nabi Isa alaihissalam, kemudian jasadnya 3 orang yang merampoknya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam lewat di depannya, seraya mengatakan, hakada dunia, inilah dunia yang membinasakan anak Adam. Sudah dikasih yang cukup, masih memaksakan diri untuk yang lainnya, tanpa memandang hal haramnya, akhirnya membinasakan dia. Orang kalau sudah tamak dengan dunia, cinta dengan dunia, itu gak pandang pun, mau halal mau haram, sikat. Dan sebanyak-banyaknya uang yang dia miliki, misal Pak, dia korupsinya dapatlah, tidak ada yang ketahuan. Kan yang nasib kan ketahuan aja kan. Kalau nggak ketahuan kan aman-aman aja. Habis korupsi, belilah 5 mobil. Andai kata dia beli 5 mobil, bisa nggak dinaikin semua pada dalam satu waktu? Kepalanya di mobil pertama, pangkatnya di mobil yang kedua, enggak juga kan? Habis zaman dia meninggal, yang mewariskan istrinya masih muda, nikah lagi. Dosanya siapa? Yang pertama juga. Oleh karena para mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta dunia itu pangkal semua kerusakan. Ini bukan berarti memotivasi untuk jadi orang miskin, enggak. Jadilah orang kaya. Bahkan banyak syariat kita itu yang enggak, kalau enggak jadi orangnya enggak bisa membayar zakat, harus kaya.
naik haji kaya. Sangat jarang naik haji itu gak kaya Pak, sangat jarang. Kan hadiah dari Depak kan terbatas juga. Ustaznya pun banyak, itu antri semua. Andai kata ada hadiah dari Kementerian Agama pun terbatas kuotanya. Yang ini apa? Banyak syariat kita itu apa? Menjadikan kita harus jadi orang yang mampu. Zakat, haji, sedekah, nafkah, dan seterusnya. Bangun masjid, gimana Pak DKM? Iuran tenaga apa iuran material? Material juga. Sehingga apa? Tidak mengapa menjadi orang kaya, tapi apa? Harus tahu batasannya, tahu kewajibannya. Maka Allah katakan orang yang bohong melampaui batas kemudian lebih mementingkan kehidupan dunia, fa inna jahimah hiyal ma'wa, neraka jahim tempat tinggalnya. Wal iyadu billah. Ketika mereka dalam kemewahan akhirnya lalai. Maka disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah, kita sebutkan di awal, mereka menjadi golongan kiri. Kenapa? Allah mengatakan innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Mereka menjadi orang golongan kiri. Kenapa? Karena mereka dulunya hidup dalam kemewahan. Tentunya apa? Kemewahan yang melalaikan. Dan seringnya orang itu lalai karena miskin atau karena kaya? Kaya. Yang suka selingkuh itu yang kaya atau yang miskin? Biasa, ini kan biasanya, mayoritasnya Pak. Orang miskin itu kalau pacaran Pak, pasarannya gak bermodal, digerebek sama Satpol PP. Tapi kalau yang punya uang ke hotel mainnya aman. Di dunia aman. Orang miskin Pak berbuat kesalahan. Misalnya orang miskin curi ayam di kampung Pak. Tahu ayam Pak? Berapa harganya Pak? Dia nyuri ayam di kampung Pak. Itu yang menghukum satu kampung di masa Pak. Yang dicuri cuma ayam. Tapi kalau yang punya kekuasaan, punya kemampuan, kaya, tenang-tenang saja ya. Makanya Pak, seringnya yang terjerumus dalam kemaksiatan mutrofi, orang yang dalam kemewahan. Istilahnya wa kanu yusirruna 'ala al-hinfil 'azim. Mereka terus-menerus dalam berbuat dosa besar. Terus-menerus, gak ada menyesalnya. Dan orang kalau sudah terbiasa dengan dosa besar, itu gak ada sensitif dengan dosanya. Sudah terbiasa. Kita kalau ke Bandar Gebang, tempat pembuangan sampah, itu pertama kali masuk, itu pertama. Kalau sudah masuk, makan pun nyaman kan? Bahkan tempat tinggal di sana pun nyaman, karena sudah terbiasa. Orang ketika pertama kali masuk ke gimana? Pertama kali, ketika sudah masuk, tenang di dalam, gak keluar-keluar. Terus-menerus dalam berbuat dosa besar. Dan mereka mengatakan, apabila kami mati menjadi tulang belulang yang hancur, tanah apakah akan dibangkitkan? Mulai muncul apa? Hanya ingin hidup di dunia saja, gak mau di akhirat. Maka bagi mereka, fa innal jahimah hiyal ma'wa, yang mengikuti hawa nafsunya, ingat, neraka jahim tempat tinggalnya. Maka hari ini menegaskannya, siapapun orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia dalam kebinasaan. Dan Allah menegaskan dalam surat Al-Jathiyah ayat 23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Maksudnya apa? Yang senantiasa yang diikuti hawa nafsunya. Kan ada dua. Setiap dari kita punya keinginan. Satu keinginan hanya nafsunya saat terus nafsu diikuti.
Maka apa? Orang tersebut telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Tapi bagi orang beriman, mereka menjadikan hawa nafsunya mengikuti keinginan Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, la yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman salah satu di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti yang aku datang dengannya. Jadi hawa nafsu ada dua. Hawa nafsu yang membinasakan, hawa nafsu yang ketika disertakan terus dalam keinginan Allah dan Rasulnya, itulah yang selamat. Maka setelahnya Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih, adapun siapa orang yang takut akan kebesaran Allah, maqama rabbih, kebesaran Allah, dia takut jika kelak nanti akan dibangkitkan kemudian dihadapkan di depan Allah. Jika seseorang ketika berbuat salah kemudian di BAP saja bergemeteran, padahal apa? Yang mensidang dia itu apa? Manusia juga. Lantas bagaimana jika yang akan menghadapi manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia takut jika nanti menemui Allah, berhadapan dengan Allah pada hari hisabnya. Khafa maqama rabbi, takut akan kebesaran Allah. Dia takut jika nanti dia dibangkitkan, dihadapkan dengan api neraka. Maka jika orang bisa menghadirkan rasa seperti ini, dia akan senantiasa dekat dengan Allah. Karena tandanya orang itu takut kepada Allah, mendekat. Bedanya takut sama Allah dan takut sesama makhluk gimana? Kalau dia takut kepada Allah, semakin menjauh mendekat. Mendekat. Tapi kalau jika seseorang takut dengan makhluk, menjauh. Takut ular, ya dia akan menjauh dari ular. Takut singa, dia akan menjauh. Itu jika takut dengan makhluk. Tapi jika takut dengan Allah, takut pada Allah, menjauh. Enggak. Justru apa? Tandanya orang takut kepada Allah, datang ke masjid, sholat 5 waktu dijaga, hubungan sosialnya dijaga, hal haramnya diperhatikan. Itulah takut kepada Allah. Maka di antara tanda orang takut, dan itulah takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka bagi yang takut akan kebesaran Allah, dan itulah takut yang benar. Dan tidaklah seseorang tidak takut kepada Allah, pasti takut dengan makhluk. Sebaliknya, orang yang takut kepada Allah, dia tidak akan bisa ditakut-takuti dengan makhluk, kecuali rasa takut yang tabiat bawaan manusia. Maka kau katakan orang yang takut kepada Allah, wanha nafs 'anil hawa, dan dia menahan dirinya dari hawa nafsunya. Dia senantiasa membawa keinginannya kepada ridhonya Allah. Dia mau melakukan ini, melakukan suatu amalan. Jika dalam dilihat amalannya mendatangkan ridhonya Allah, cintanya Allah, dia lakukan. Jika amalannya mendatangkan murkanya Allah, dia tinggalkan. Itulah orang yang senantiasa mengikuti ridhonya Allah, keinginan Allah. Dan setiap dari kita itu dalam perjalanan hidup pasti akan dihadapkan dengan dua jalan. Wahadainahun najdain, kami tunjukkan pada yang dua jalan. Setiap kita itu mau melangkah, mau berjalan, kita akan dihadapkan dengan dua jalan. Jalan ridhonya Allah, jalan murkanya Allah. Tinggal pilih, silahkan. Tentukan pilihanmu di dunia, kelak nanti akan ditentukan nasibmu di akhirat. Maka bagi orang yang menahan hawa nafsunya, karena nafsu itu gimana? Nafsu kalau diikuti terus gimana? Membinasakan. Islam itu tidak melarang, tapi memberikan batasan demi keselamatan. Orang punya nafsu pada harta, boleh kan?
Boleh, tapi apa? Islam itu memberikan batasannya. Ini boleh, ini enggak. Tapi kalau nafsu dilepas terus, tidak memperhatikan batasan-batasannya, celaka, Pak. Kita punya mobil, nggak ada remnya, Pak. Contoh nih, Pak, rem apa punya mobil nggak ada remnya. Kira-kira nyampe tujuan apa nggak nyampe? Nggak nyampe. Justru dengan adanya rem itu memberikan keselamatan. Itulah Islam. Punya nafsu dengan perempuan boleh gak, Pak? Boleh, tapi apa? Harus yang halal. Ada batasan-batasannya. Jin punya keinginan dengan harta boleh gak? Boleh. Tapi perhatikan batasannya. Punya keinginan pengen beli mobil lagi, boleh gak? Boleh. Tapi apa? Lihat batasan-batasan. Maka bagi orang yang menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga tempat tinggalnya. Sehingga apa? Setelah menyebutkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan tempat tinggalnya neraka jahim, Allah sebutkan orang yang menahan dirinya dari hawa nafsunya dan surga tempat tinggalnya. Maka di antara faedah yang bisa kita ambil ini, sesungguhnya jalan menuju surga itu jelas. Siapapun yang masuk surga, jadikan hawa nafsunya mengikuti ridhonya Allah. Tahan hawa nafsunya, karena ini dunia ujian. Yang sudah menikah, ujian bagi yang belum nikah. Yang sudah punya anak, ujian yang belum punya anak. Yang punya kenikmatan, ujian bagi yang belum punya kenikmatan. Semua adalah ujian. Maka seseorang ketika menjaga hawa nafsu, dia akan selamat sampai tujuan. Enggak lama, Pak. Kehidupan dunia lama apa enggak, Pak? Kehidupan dunia lama apa pendek? Yang sudah berumur, Pak, yang sudah kelihatan agak bentar lagi pulang gitu. Yang merasa sudah dekat, Pak, dengan waktu mudik lagi. Kalau kemarin mudik balik lagi kan? Kemarin mudik balik lagi, alhamdulillah. Ketika mudik masih balik lagi. Ada, Pak, yang mudik gak balik. Kehidupan dunia meskipun rasanya panjang, itu bentar. Allah menegaskan di ayat setelahnya, ayat setelahnya tentang mereka bertanya tentang hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Maka katakan fima anta min dzikraha, tidak perlu disebut. Kenapa? Tidak terlalu penting. Justru yang penting adalah persiapannya. Karena di antara perkara rahasia itu 5. Kunci gaib itu 5. 1, Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 34. Innallaha 'indahu ilmus sa'a. Sesungguhnya di sisi Allah kunci-kunci rahasia gaib. Yang pertama di antara kunci yang gaib, 1 adalah hari kiamat. Hari kiamat gak ada yang tahu. Nabi pun, Rasul pun, malaikat pun tidak ada yang tahu. Yang kedua adalah wa yunazzilul ghaitha. Turunnya hujan gak ada yang tahu. BMKG hanya memprediksi saja. Karena kenapa? Ada orang mengatakan mendung belum tentu hujan. Yang ketiga di antara perkara gaib adalah wa ya'lamu ma fil arham. Allah tahu apa yang dikandung oleh rahim. Laki-laki, perempuan, cacat enggaknya, atau seperti apa dalam perkara rahim hanya Allah tahu. USG hanya prediksi saja, tanda-tanda. Kan masih banyak juga kan? Bilangnya laki-laki keluarnya perempuan, bilangnya perempuan keluarnya laki-laki. Yang pasti, yang penting pasti, Pak. Kalau ada laki-laki
perempuan. Nggak ada yang separuh laki-laki separuh, nggak ada. Yang keempat di antara perkara itu adalah wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan. Engkau nggak tahu apa yang akan diperbuat hari esok. Kita hanya merencanakan hari esok, tapi kepastian hari esok yang lebih tahu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh insya Allah nanti habis Lebaran Idul Adha saya mau menikahkan anak saya. Belum sampai hari H sudah meninggal orang tuanya. Kita hanya merencanakan di antara perkara dalam hari esok. Sekarang alhamdulillah kita bisa mudik balik lagi. Tahun depan belum tentu bisa mudik, bisa balik lagi. Maka hari esok adalah di antara hari yang Allah rahasiakan. Yang kelima adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan engkau tidak tahu di bumi mana kau wafat. Kita nggak tahu apakah kita akan wafat di tempat kelahiran kita, apakah kita akan wafat di tempat kerja kita, apakah kita akan wafat di perjalanan kerja kita nggak tahu. Di daratan, di lautan, atau di udara, kita nggak tahu kapan di tempat mana kita akan wafat. Maka rahasia gaib satu adalah hari kiamat, turunnya hujan, apa yang terkandung dalam rahim, apa yang dikerjakan hari esok, dan di tempat mana kita wafat tidak ada yang tahu. Maka ketika mereka bertanya tentang hari kiamat, fima anta min dzikraha, nggak usah disebut, nggak perlu disebut, karena ada lebih penting apa itu persiapannya. Dan Allah mengatakan innama anta mundiru may yakhsha, hanyalah tugasmu wahai Muhammad memberi peringatan kepada orang yang takut. Jadi apa? Engkau hanya memberi peringatan kepada orang yang takut dengan hari akhirat, takut akan berjumpa dengan Allah jika dia tidak punya bekal yang cukup. Dan inilah takut yang terbaik. Takut yang dipuji adalah takut ketika pulang menghadap Allah tidak punya bekal. Bukan takut dengan yang lainnya. Sehingga menghadirkan amal soleh, menghadirkan dekat kepada Allah, yang pastinya setiap dari kita pasti akan pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang kembali kepada Allah, kemudian Allah adakan hari kebangkitan sebagaimana ayat ini. Fa idza ja'at qiyamatul kubra, ketika datang malapetaka yang besar, itu apa? Tiupan sangkakala yang kedua. Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, Allah kata ka'annahum yauma yarawnaha, ketika dia bangkit melihat hari kebangkitan, lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, rasa-rasanya dia tinggal di bumi cuma waktu sore atau duha. Ketika dibangkitkan, rasa-rasanya itu apa? Kita hanya tidur, bangunnya sore atau bangunnya waktu duha. Kenapa disebutkan sore dan pagi, nggak malam? Karena masih dalam hitungan satu hari. Duha awal siang, sore akhir siang, sehingga apa? Satu hari. Kalau mengatakan seperti kayak waktu duha dan malam, itu beda hari. Menunjukkan ketika dibangkitkan kita manusia yang sudah di alam kubur. Belum ya? Masih di sini. Nanti langsung. Rasa-rasa ketika dibangkitkan itu apa? Rasa-rasanya kita tuh baru tidur sebentar. Seperti orang yang tidur siang bangunnya sore. Atau orang yang tidur pagi habis subuh tidur lagi. Ada nggak gitu? Ada. Orang nggak ada. Orang habis subuh tidur lagi. Bangunnya apa? Ketika waktu duha. Sebentar. Kalau tidur malam kelamaan. Ini apa? Orang tak selesai sholat subuh tadi. Mungkin capek orangnya. Mungkin orang yang capek apa? Gak hadir ya? Orang yang gak hadir kan? Gak hadir. Capek mungkin. Tidur habis sholat subuh, bangunnya duha. Tidur siang, bangunnya sore.
Ketika bangun, oh bentar amat ya. Itulah yang akan kita rasakan kelak nanti ketika di hari kebangkitan, melihat hari kebangkitan seperti orang yang tertidur dan ketika bangun di waktu sore atau duha. Menunjukkan apa pesan? Kehidupan dunia meski panjang itu bentar. Dan tanyakan orang yang sudah umurnya tua, Pak. Ketika tua itu berapa lama? Kan bentar kan? Setiap orang tua ditanya nggak mau tua, apa? Jiwa muda nih, jiwa muda. Semangat. Padahal dia sudah berubah, sudah tua, tapi apa? Jiwa muda. Maksudnya dia merasa belum tua. Rasa-rasanya kemarin baru selesai kuliah sudah punya anak. Rasa-rasanya baru punya anak kemarin sudah mau mantu. Rasa-rasanya baru kemarin besar sudah punya cucu. Sangat singkat. Dan itulah kehidupan dunia meskipun panjang bentar. Sehingga yang bentar ini Pak, sabar bentar. Sabar, tahan hawa nafsunya. Tahan keinginan yang berlebih, tahan keinginan yang tidak halal. Sabar Pak. Mau nambah 2, 3, 4, sabar sejenak Pak. Nanti di surga ada, aman insya Allah. Sekarang tahan dulu sebentar. Meskipun lama Ustaz, enggak, bentar dunia itu. Meskipun kehidupannya panjang, bentar. Nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam yang leha, dibangkitkan hari kebangkitan, rasa-rasanya waktu sore atau pagi. Maka mudah-mudahan ya kita semuanya bisa sabar dengan sabar yang kuat untuk kita menemui Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Wallahu taala bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.